untuk mengarahkan dari arus AC ke DC itu pakai komponen apa? Saya tanya, sholat terakhir kamu kapan? Sholat terakhir? Iya. Subuh tadi, Pak. Tadi pagi? Kasih. Bener ya? Bener, Pak. Oke. Makasih, Pak. Selain itu apa lagi? Emang polisi harus jogging doang gitu ya? Iya, Pak. Apa lagi? Fisik pull up, terus push up. Iya, gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Oke, kasih ya. Kasih ya. Makasih, Pak. Tangan ya. Oke. Nanti kalau jadi polisi lapor ke saya ya. Iya. Amin, Pak. Saya Tahu, Pak. tahu. Tembaga warnanya apa itu? Tembaga ini, Pak, apa nama? Coklat kemas-kemasan, Pak. Tapi itu bukan pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang jadi pertanyaan saya tuh guru kimianya siapa? Bu Evi. Bu Evi. Evi siapa? Evi Yulianti. Yulianti. Bener nggak Ibu Evi? Guru kimia? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Kelas 10, bener. Yang sekelasnya bener nggak guru kimia? Nah, berarti kalau yang bilang bener itu kamu kasih jajan tuh es sisri apa gitu ya. Kasih. Untuk seluruh alumnus dan para siswa-siswi jangan patah semangat selalu dan selalu berikhtiar. Terima kasih. M. Amar Sidki. Iya, Pak. Kelas 2. Saya kasih pertanyaan apa lagi ya ini ya. Karena perbedaannya kelas 2 kelas 3 itu, kalau kelas 3 teori dasar listrik itu harusnya lebih mateng. Karena nanti dunia ini tuh tidak ada yang tanpa listrik. Jadi jurusan listrik wajib mateng listrik. Kalau orang listrik nggak bisa listrik itu nanti mau jadi apa nanti gitu ya. Mau kerja di bengkel harus tahu listrik. Kalau mau kerja di perkantoran harus tahu listrik. Barangkali kita jadi manajer teknisinya nanti. Jadi kalau sekarang kita nggak tahu berat nanti gitu ya. Nah ini kelas 2 juga kita mau uji lagi nih. Uji lagi ya, mau ya? Perihal listrik ya? Ya. Oke. Siap. Siap ya? Masih teori dasar listrik ininya. Di dalam rangkaian listrik itu kan untuk kita membuat suatu catu daya gitu ya. Catu daya dari tegangan rendah menuju dari tegangan tinggi menjadi rendah, dari AC menjadi DC gitu kan ya, seperti itu. Pastinya teman-teman tahulah AC itu apa, DC itu apa. Kalau AC mah bolak-balik, kalau DC mah searah gitu ya. Nanti grafiknya itu longitudinal gitu ya, seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu untuk mengarahkan dari arus AC ke DC itu pakai komponen apa? Pernah belajar rangkaian? Pernah. Transformasi, trafo gitu pernah? Belum. Oh, belum? Belum. Kelas 2 loh. Saya kelas 1 itu udah bikin trafo, teman-teman. Udah bikin amplifier. Pas itu tuh Covid tuh. Wah, Covid ya. Iya, jadi kan setengah-setengah Jadi enggak. setuju nggak nih dia nawar nih? Teman-teman setuju nggak dia nawar? Gimana kelas 3 gimana? Setuju nggak? Penyearah loh. Saya dulu tuh bikin amplifier, bikin trafo, bikin kokanya, bikin apa gitu ya. Nah, jadi untuk menyearahkan tegangan dari arus AC ke DC itu pakai dioda. Jadi dioda itu bentuknya dia segitiga gini, tapi dia di sini ada penahan. Jadi kalau dia arahkan ke kanan, ya udah kanan aja, dia nggak akan ke kiri lagi. Jadi dioda itu namanya dioda, beda dengan resistor. Kalau resistor itu untuk mengurangi tegangan yang akan dikirimkan ke beban. Jadi teman-teman harus tahu ya, penyearah tegangan itu salah satu komponennya adalah dioda. Oke? Mas, mohon maaf ya, Mas Amar ya. Bang Wendy juga boleh nanti kalau mau kasih pertanyaan gitu kan. Tapi karena tadi dapat bonus ya ngapain juga daripada jong ya, gitu ya. Saya butuh 2 orang lagi, kelas 3 sama kelas 2. Saya nggak ini deh. Saya nggak susah-susah lah. Itu ada berapa, Wen? 400. Masih 400. 2 lagi. Sini. Nggak jadi. 2 lagi. Ini gampang-gampang.
tambahan lagi, tambahan. Dua. Dari kelas 3, kelas 2 sini. Mana? Tadi kan. Nggak, ini kelas 3 semua. Satu aja, satunya kelas 2. Dah. Ya udah kamu kelas 3 3, kelas 2 3. Kelas 2 3, kelas 3 3. Kamu ke sini sih. Udah. Ini kelas berapa? 3, Pak. Ya kelas 3 3, kelas 2. Kamu kelas 3. Oh iya berarti duduk. Kelas 2 satu lagi. Dah. Nih ya. Ya teluk. Jadi masih ada waktu. Jadi adik-adik semuanya, saya ente dulu lah. Siapa namanya? Alvan, Pak. Alvan. Mas Alvan. Saya pertanyaan apa lagi? Ada masukan? Mau pertanyaan apa? Jadi Mas Alvan sudah pernah baca teori dasar listrik? Hah? Sudah? Alhamdulillah udah. Udah. Kamu PKL di mana? Padma Teknik, Pak. Padma Teknik tuh kerjanya apa? Beresin kipas angin, Pak. Beresin kipas angin, berarti di bengkel. Iya. Oh, di bengkel ya. Kelas 3 saya harus volumenya agak kenceng dikit gitu pertanyaannya. Kalau kelas 2 saya masih ini ya. Tapi maunya yang gampang apa yang mudah? Gampang, Pak. Oh gitu. Saya tanya, sholat terakhir kamu kapan? Sholat terakhir Iya. subuh tadi, Pak. Tadi pagi. Kasih. Bener ya? Bener, Pak. Oke. Makasih, Pak. Bagus ya. Berarti dia jujur. Berarti duhurnya dia nggak sholat berarti kan? Ya. Kamu duhurnya nggak sholat kan? Belum. Ya berarti kejujuran subuhnya saya hargai. Tapi duhurnya kamu nanti urus sendirilah. Terus Rizky, Pak. siapa? Rizky. Mas Rizky. Yang saya sampaikan tadi nyimak. Nyimak, Pak. Iya. Apa namanya, dari beberapa cerita yang saya sampaikan itu salah satunya adalah bagaimana kita berjuang ya untuk mempertahankan hidup gitu ya, entah itu selama sekolah ataupun setelah nanti cari kerja gitu ya. Yang saya jadi pertanyaan adalah cita-cita kamu apa? Cita-cita saya, Pak. Polisi, Pak. Polisi? Iya. Apa aja yang udah kamu lakukan sekarang? Ya kadang jogging, Pak. Jogging berapa kali sehari? Tiap hari Minggu, Pak. Tiap hari Minggu? Iya. Terus kalau selain itu apa lagi? Emang polisi harus jogging doang gitu ya? Enggak, Pak. Apa lagi? Ya, fisik pull up, terus push up. Iya, gitu ya? Iya. Oh gitu ya, oke kasih ya. Makasih, Pak. Gimana ya? Oke, nanti kalau jadi polisi lapor ke saya ya. Iya, amin, Pak. Saya nanti standby. Oke, mulai gampang-gampang kan? Mulai gampang-gampang kan ya? Ente siapa namanya? Rian Firmansyah, Pak. Kalau PKL itu kelas 2 apa kelas 3 ya? Kelas 2 terakhir, Pak. Kelas 2 terakhir, berarti ini belum ya? Kelas 2 udah belum? Belum ya? Kelas 3 udah ya berarti ya? PKL di mana? Di Tirtamas, Pak. Tirtamas pabrik apa itu? Air? Bukan, di membongkar motor listrik, Pak. Oh, bongkar listrik. Iya. Motor listrik? Iya. Oh, gitu ya. Motor listrik yang pompa air. Pompa air ada, yang buat mesin cuci ada, Hmm. boiler juga ada, blower juga ada. Oh, blower juga ada Iya. gitu ya. Oke. Apa namanya? Perkabelan, tembaga buat lilitan gitu tahu berarti ya? Insya Allah, Pak. Oh, gitu ya ininya. Oke. Tahu kabel? Tahu, Pak. Tahu tembaga? Tahu, Pak. Tahu. Tembaga warnanya apa itu? Tembaga ini, Pak, apa nama? Coklat kemas-kemasan, Pak. Tapi itu bukan pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah kamu tahu kabel, kamu tahu tembaga, kawat, berarti kamu juga tahu inti besi ya, untuk lilitannya, magnetnya gitu ya, tahu ya, kemudian kutub utara, selatan gitu ya. Ya gitu kan. Kabel tahu berarti ya? Tahu. Ukuran kabel besar kecilnya tahu.
berapa mili gitu? Ada, iya tahu. Oh gitu. Pernah ini belajar apa namanya? Kira-kira arus yang mengalir di kabel itu berapa gitu tahu? Pernah ini belum? Arus di kabel. Iya pernah belajar nggak arus di kabel itu berapa alirannya apa begitu? Penampang 2 mili berapa arusnya? Penampang sekian. Yang buat di rumah, Pak. Yang buat di rumah. Iya. Saya cuman pertanyaan itu singkatan ini tuh ya, singkatan. Tetapi singkatannya itu teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi selain saya memberikan soal, tetapi teman-teman juga nanti tahu jadinya. Jadi yang saya pertanyakan adalah kabel instalasi yang terpasang di rumah itu nama kabelnya apa jenisnya? Kabel NYA, Pak. NYA. Salah. Salah, Pak. Iya. Harusnya NYM. Ya iya. Udah salah ya berarti ya? Gak mungkin. Oke. Iya, Pak. Deal ya, salah ya. Jadi teman-teman yang diinstalasi itu NYA, NYM. Kalau NYA itu untuk di controller, untuk di panel-panel, untuk memudahkan wiring gitu ya. Tapi kalau instalasi rumah, saya belum pernah melihat NYA itu dibuat untuk instalasi. Jadi iya, jadi NYM. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti diingat-ingat lagi. Iya, siap, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Oke, gagal sayang sekali ya. Padahal NYM ya. Jadi kabel instalasi di rumah itu ingat-ingat teman-teman NYM. Berapapun penampangnya, yang penting di situ ada kabel putih, seratnya ada 2, 3, 4, tapi namanya NYM. Kalau NYA itu untuk di untuk di panel ya. Oke, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 Mas Alfian. Mas Alfian sebentar lagi kan PKL. Sekarang namanya PKL apa? Prakerin. PKL. PKL. Oh, PKL ya, prakerin gitu ya. Kamu cita-citanya apa? Jadi polisi. Dari polisi juga ya. Artinya realisasinya harus sama tadi ya. Jadi gini, kelas 2 itu memang suatu pengembangan diri untuk menuju ke kelas 3, karena kalau tidak dikontrol itu kelas 2 pasti nanti akan menjadi berantakan di kelas 3-nya. Ya, jadi kelas 2 itu mencari jati diri, kelas 3 itu menetapkan diri gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya tuh, guru kimianya siapa? Bu Evi. Bu Evi. Evi siapa? Evi Yulianti. Yulianti. Bener nggak Ibu Evi? Guru kimia. Kelas 10, Pak. Kelas 10. Kelas 10, benar. Yang sekelasnya benar nggak guru kimia? Nah, berarti kalau yang bilang benar itu kamu kasih jajan tuh es sisri apa gitu ya. Kasih. Oke. Mudah-mudahan masih 2 nanti ya, masih 2 ya. Tinggal berapa, Mas Wendy? 250. Masih ada 2 lagi nih. Kelas 3. PKL di mana? Di Karya Jaya Teknik di Kedawung belakang. Karya SMK Muhammadiyah. Kedang. Oh, Bu itu ya, direkturnya Bu siapa itu? Bu Nelvi itu ya, yang gemuk gitu kan? Dia pasti kenal saya. Jadi berarti udah belajar apa? Udah bikin gardu, bangun gardu, narik kabel JTR itu yang SUTR gitu ya. Terus pasang-pasang tiang enggak ya ininya ya, pasang JTM yang tadi saya bilang SUTM gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika listrik itu ada 3. Ada yang pertama itu jenis beban pada kelistrikan itu ada 3. Kapasitif, resistif, satu lagi apa? Ada 3. Ada 3 loh. Kapasitif, Konduktif. resistif, terus satu lagi Konduktif. luar biasa. Iya. Bener, Pak. Salah. Kalau konduktif itu sifat penghantar. Nama barangnya konduktor. Ini tadi kan apa saya bilang? Resistif, kapasitif. Resistif itu resistor. Ya, resistor itu beban panas lampu resistor. Kapasitif itu
kapasitor ya. Satu lagi induktif. Ya, itu kan sifat ya. Ya, oke. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Itu saya ringan-ringan, datar-datar, saya nggak ke dalam Pitagoras enggak gitu ya. Saya bedakan kelas 3, kelas 2 karena kelas 3 harus saya lihat bagaimana mereka bisa mengetahui teori dasar listrik ya, teman-teman ya. Kamu? Haris, Pak. Haris. Iya. Oke, Haris. Haris tadi cita-citanya bukan polisi kan? Iya. Apa cita-citanya? Pengen kerja di tambang, Pak. Kerja di tambang. Kerja di tambang itu ada di apa namanya? Bisa di Kalimantan, bisa juga di luar negeri, di Arab Saudi juga bisa. Tambang minyak, batu bara dan sebagainya seperti itu ya. Tinggal gimana caranya kamu mengupayakan itu semua gitu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita menggunakan listrik gitu ya. Ketika kita menggunakan listrik di rumah gitu ya, pastinya listrik itu akan kita rasakan manfaatnya itu ketika ada yang bergerak. Dalam artian bergerak itu bisa itu nyala, bisa itu melihat TV, bisa itu adem, kipas angin gitu ya, seperti itu ya. Jadi pertanyaan saya itu, kapan terakhir kamu membantu orang tua di rumah? Kemarin, Pak. Ngapain? Ngambilin jemuran, Pak. Ngambilin jemuran. Ini bener nggak nih? Dia orangnya nurut nggak nih? Bener nggak nih? Bener ya ininya. Tapi itu bukan pertanyaannya. Belum, saya baru menguji ini dulu ya. Jadi kita balik lagi ke pemakaian. Bener ya? Oke, makanya saya berikan kemudahan ya. Ketika kamu pakai listrik, ketika kamu merasakan nyalanya listrik seperti apa gitu ya. Nah, energi yang terukur di PLN itu di alat apa namanya? Pernah belajar listrik? Pernah belajar alat ukur? Belum, Pak. Belum? Enggak. Jadi kamu kan membaca pemakaian listrik itu kan lampu nyala, kipas nyala gitu kan ya. Jadi arus listrik yang mengalir itu bisa dibaca oleh apa? Arus listrik. Nanti dulu. Nanti ada ininya. Arus listrik. Oh iya. Iya. Kelas 3 pasti bisa. Tapi kelas 2 mungkin karena kelas corona ini. Ayo. Arus listrik itu bisa diukur oleh apa? Oke, nyerah, melanjut. Bentar, Pak, bentar. Ayo, siapa? Stop kontak, Pak. Bukan, Pak. Nggak bisa, udah keluar. Coba kamu apa? Arus listrik. Salah. Sudirman. Sini nggak kedengeran. Apa itu? Ampere meter. Oke. Dapat nggak? Kasih. Ampere meter ya teman-teman. Kalau tegangan voltmeter ya. Tadi saya bilang kan arus ya. Saya bilang arus. Kalau arus itu dibacanya oleh ampere ya. Mohon maaf ya. Duduk lagi ya. Ada berapa? 4 lagi. Saya butuh kelas 32, kelas 22. Ini yang cewek-cewek nih kelas berapa? Yang cewek-cewek nih. Ya, Aisyah. Ayo, Aisyah. Mana Aisyah? Ini Aisyah. Kelas 22. Kelas 32. Kelas 22. Siap.
Ini kelas berapa? 3, Pak. Kelas 3 2. Kelas 2 2 ya. Kelas 3 3. Ini udah 2, tinggal 4 lembar. Oke. Saya kelas 2 dulu deh. Kelas 2. Siapa namanya? Saya Abdul Habib. Abdul Habib. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi sekarang banyak saya lihat baju pada dikeluarin. Kalau dulu saya nggak berani ya. Sekarang aja pas kerja saya keluarin gitu ya, karena kalau masukin perut saya kelihatan jadi gitu ya. Oke, mungkin sedikit dari saya pertanyaan bahwa listrik kita terkait listrik lagi ya, bahwa listrik di dunia ini energi itu tidak bisa kekal. Jadi suatu saat listrik itu akan habis karena salah satu bahan bakarnya itu dari fosil ya. Itu batu bara, dari minyak, solar dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya pertanyakan adalah di dalam listrik itu ada ada namanya transmisi. Kita tahu ya, transmisi itu sebenarnya sama dengan ini jaringan kabel transmisi gitu ya. Nah, transmisi itu dia posisinya untuk menyalurkan listrik dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan itu disalurkannya sama oleh kabel gitu ya. Setahu Mas Habib? Mas Seh aja. Mas Seh. Yang jadi pertanyaan saya adalah kamu orang mana? Tangkil, Pak. Tangkil itu berarti mana? Gunung Jati. Gunung Lor. Krocok. Wah, dia basis lor ini. Ya. Kalau saya basis kulon. Basis lor ya berarti ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah listrik tegangan tinggi itu namanya apa? Yang kamu ketahui? Listrik tegangan tinggi. Ini yang ada di depan-depan tuh, yang tiangnya rancak-rancak gede itu tuh. Yang listrik. Iya. Yang dulu meledak terus padam Gardu. seluruh Indonesia gitu loh. Gardu tuh, Pak. Enggak. Apa sih? Itu loh, yang jaringan tegangan tinggi, jaringan ekstra tinggi gitu loh. Kalau yang udah lihat Google mah pasti tahu. Gimana? Itu loh, yang saluran udara ekstra tinggi apa gitu loh. Gitu kan? Ya. Apa sih namanya? Apa? Itu yang listrik doang. Ayo, kalau dia kalah berarti kelas 2 ada yang naik lagi ke sini nantinya. Ayo. Dihitung sampai 3 ya. Sutet, Pak. Sutet. Iya. Oke. Kepanjangannya tahu nggak? Nggak tahu, taunya singkatan doang. Jadi kalau sutet itu saluran udara tegangan tinggi. Kalau itu SUTT. Kalau ini sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Mas Wendy kasih. Tepuk tangan ya. Bagi-bagi loh, bagi-bagi. Kelas 3, Pak. Kelas 3. Oke. Pertanyaannya yang enteng-enteng aja lah. Kelasnya PKL di mana? Di hotel, Pak. Hotel mana? Hotel Pak Komisari, Pak, di Jogja. Luar biasa, dia ke Jogja gitu ya. Berarti tahu Tugu, Malioboro gitu ya. Iya, Pak. Terus patok gitu ya, apa makanan patok gitu loh. Oh, ini bapaknya patok, Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah di sana prakteknya apa? Prakteknya tentang penerangan doang, Pak. Penerangan doang. Iya. Gitu ya. Instalasi tentang instalasi penerangan. Pernah belajar batas maksimal tegangan listrik? Belum ya? Belum, Pak. Belumnya karena nggak pernah baca. Jadi dia punya tameng kelas COVID ya, jadi ya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi gini, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita mengukur listrik, itu ya. Ketika kita mengukur listrik, itu ada beberapa metode, ya. Kalau Mas siapa? Wahyu, Pak. Mas Wahyu mau mengukur tegangan, itu metodenya gimana? Kelas 3 loh, kelas 3. Kelas 3 ini.
Kalau saya mau ngukur besaran tegangan itu caranya gimana metodenya tuh? Iya, silakan ekspresikan. Kelas 3 loh, Bang. Jangan haduh-haduh. Ayo. Saya hitung sampai 5 ya. 1, Ini Pak, 2, 3, di secara bersamaan Pak. 4. Itu bukan teknis. 5/4, 5,5, 5/3/4. Bukan alatnya, metodenya. Jadi 5 pas. 5 Berarti secara. nggak bisa. Oke, ya. Ya Pak. Silakan yang belum maju kelas 3 masuk naik sini. Ayo. Ini pertanyaannya saya lempar ke kelas 2 boleh nggak nih? Metode mengukur Kelas 3 aja kan, Pak. Oh, kelas 3 aja dia nawar. Oke, saya kasih tahu lah bahwa pengukuran tegangan itu memang alatnya voltmeter. Tapi metodenya itu kutub A dengan B itu dihubungkan langsung ke pasa dan netral, colok. Ketika colok keluar tegangan, gitu loh. Oke, tinggal colok teman-teman ya. Oke ya. Jadi ini harus ingat, jangan sampai nanti kamu praktek nih kelas 2 suruh ngukur tegangan bukannya dicolok tapi dicolek gitu kan, kesetrum jadi gitu ya. Itu ya voltmeter alatnya gitu ya, ampere meter, voltmeter gitu ya. Oke. Siapa? Kamu? Kelas 2? Iya Pak. Kelas 2. Masih berapa itu Mas Men? 3. Satu lagi kelas 2 naik sini. Cewek ayo. Siapa yang kelas 2? Ya masuk. Kamu udah belum? Belum maju? Yo sini. Oh kelas 3 ya jangan. Berdoa aja dia nggak ada yang dapat. Mudah-mudahan dapat semua ya. Amin Pak. Alhamdulillah. Amin. Oke. Mas, masih tentang listrik aja deh biar gampang ya, karena kita searah gitu ya. Jadi listrik di rumah itu ya, kita perhatikan listrik di rumah ya, karena saya orang PLN jadi saya lebih mengenalkan listrik gitu ya. Listrik di rumah itu ketika kita nyalakan nyala lampunya, AC-nya nyala, ininya nyala gitu kan ya. Kalau yang di luar itu alatnya PLN kan ya, tahu itu ya, pernah lihat itu ya. Tahu kan bentuknya kotak, ada angkanya, ada tombol-tombolnya kalau yang pakai token gitu ya. Ya, itu kan? Ya, tahu ya. Tapi pertanyaannya bukan itu, bukan. Tahu kan? Yang penting tahu itu kan? Yang digantung Ya. Pak? Yang digantung bukan yang di atas. Iya, yang Apa? di tembok rumah itu loh, yang di tembok rumah. Oh iya. Iya kan? Tadi kan ada yang bilang KWH meter gitu kan ya. Nah, saya mau tanya, kalau yang setelah meteran itu ada colok-colok, ada saklar-saklarnya itu apa namanya? MCB Pak. Bukan. Kalau MCB alatnya, ini KWH meter. Ya. Masuk Ya. MCB Ya. itu namanya apa itu? Yang kotak segini, ada yang isi 1, ada yang isi 5. Itu loh. Nih. Yang di rumah itu di rumah. Wah. Orang listrik tapi kayaknya kalau saya suruh nyambung listrik tanpa tegangan juga ngebleduk mereka. Ayo. Halo Pak. KWH meter. Yang di dalam rumah yang kotak isinya MCB beberapa ini loh. Kalau di rumah saya itu isinya 2. Satu untuk MCB untuk lampu-lampu, yang satunya untuk stop kontak gitu loh. Ayo. Apa ya? Berarti dia nggak pernah disuruh ibunya. Terminal apa terminal? Terminal mah terminal Harjamukti di situ. Halo Pak. Gimana nih? Halo Pak. Gimana nih? Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tahu nggak? Iya Pak. Kawan aja. Saya lempar ke kelas 3 dulu. Ini KWH meter. Terus nanti di dalam KWH meter itu masuk ke rumah itu ada itu kayak tadi kan MCB gitu kan. Itu namanya apa gitu. Itu ada di pelajaran juga. Instalasi rumah.
Tapi bukan gara-gara COVID terus kita nggak tahu gitu loh. Karena kita orang listrik. Nanti kamu kan sekolahnya di STM listrik ya? Iya. Yaudah sambungin kabel. Nanti nggak bisa. Ininya mau salah, mau diganti. Ganti. Oke. Dulu, Pak. Dulu. Ya kalau diganti nggak apa-apa. Ini kan lempar jawaban nih. Kalau yang tadi saya sampaikan itu namanya sekring. Iya kan? Wah, sayang sekali ya. Sekring teman-teman. Itu kotak bahasa kampungnya klok. Klok ya bahasa kampungnya. Itu orang listrik ya. Yang mbak-mbaknya juga harus tahu loh. Oh, ini tuh namanya sekring, di dalamnya MCB gitu. Harus tahu gitu ya. Oke. PKL di mana? Transmat. 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 Ngapain di sana? Dagang roti. Masa dagang roti sih? Gimana? Yang benar. Serius, Pak. Serius. Jadi masalah listriknya apa nanti saya tanyanya? Masih saya tanya ini? Oke. Saya cuman tanya ini aja deh. Pernah belajar persaklaran lampu itu? Pernah? Pernah ya? Saya bahasa listrik aja deh. Colokan listrik itu namanya apa? Alat coloknya itu loh. Ganti, Pak. Ganti enak aja loh. Nanti saya hitung 5 dulu. Nanti dulu. Ini yang colok itu loh. Tadi saya bilang sakral. Itu loh. Wah. Kalau bolong duanya STH apa? Oke, gimana nih? Gugur ya? Ganti, Pak. Styler, Pak. Cewek apa? Nah itu kelas berapa? Kelas 3. Kasih Mas Men. Sorry ya. Sip. Namanya steker itu yang dicolok-colok itu loh. Beda. Colokan bahasa pleret. Kalau steker itu bahasa teknis ya. Tolong stekernya dicabut. Tolong beliin steker gitu ya. Jadi nggak ada tolong beliin colokan apa ya colokan. Nanti di Bandung nggak ada yang tahu nanti gitu ya. Oke ya. Masih berapa? 2 lagi, mudah-mudahan goal ya. Mudah-mudahan goal. Kelas 2 itu kita bahas di listrik ini juga ya, rumah tangga ya. Teman-teman kalau misalkan satuan pada lampu itu satuannya apa? Kalau ente beli lampu itu satuannya apa? Mas Pajar. Bu, beli lampu. Watt. Yes. Terima kasih, Bang. Lanjut, duduk. Kasih. Watt ya. Mau beli lampu yang berapa watt? 9 watt, 10 watt gitu ya. Bukan beli merek apa, tapi satuannya. Bukan Philip apa gitu ya. Sangat mudah ya. Satu lagi nih. Jadi kita karena kelas 3 ya. Kelas 3 itu kita lebih ke ini ya. Lebih ke listrik yang mendasar. Ya. Kamu tahu alat-alat listrik. Motor listrik. PKL di mana? Di Jogja, Pak. Jogja. Di hotelnya bareng sama siapa tadi ya? Sama Wahyu. Oke. Kamu tahu pembangkit listrik? Mesin-mesinnya tahu? Kurang tahu, Pak. Diesel kamu tahu nggak? Diesel. Iya, diesel, genset kamu tahu kan? Oh, dan saya tahu. Tahu ya, ini ya. Jadi alat ya yang bisa membangkitkan listrik itu apa mesinnya, alatnya itu? Alat Yang bisa membangkitkan listrik. Kan tadi alatnya diesel, tadi alatnya apa lagi gitu loh. Ya. Di mobil, di motor itu ada yang bikin lampu ini bukan mesinnya gitu. Kalau aki penyimpanannya gitu loh. Mesinnya gitu loh. Yang muter-muter apa? Generator. Benar. Terima kasih. Oke ya, habis ya 0 ya. Terima kasih Mas Hendy. Oke, teman-teman, jadi hikmahnya adalah kelistrikan kita harus tahu, wajib tahu ya. Karena kita adalah lulusan terbaik di STM negeri. Jadi tolong
ilmu kelistrikan wajib untuk diketahui ya, teman-teman ya. Terima kasih atas kebersamaannya, saya bahagia sekali ya. Silakan uang itu dipakai apapun, itu halal ya, teman-teman. Jadi termasuk mbaknya tadi, selamat ya. Jadi tahu kan, steker gitu ya. Oke, Mas, terima kasih ya. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Oke, Kang Wendy, hati-hati ya. Makasih, Pak. Iya. Steker ya. Oke, terima kasih mas-mas semua. Mudah-mudahan ada yang ketemu saya di PLN ya nantinya ya. Kalian harus belajar. Oke. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Nanti salah satu dari kalian nanti ketemu di PLN ya. Semangat belajar mbaknya ya. Selesai sekolah nggak boleh langsung nikah nanti. Pak, Ya. nikah, Pak. Oke. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, Bang. Semangat ya. Kelas 3 loh kalian ya. Harus, karena nanti ketika interview itu ditanyain listrik nantinya ya. Jadi kalau interview nggak tahu steker, nggak tahu tang ampere gitu ya, nanti bahaya nantinya. Oke, semangat ya, Bang Sudirman. Belajar lagi, ya, harus semangat. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Semangat. Siap. Terima kasih Kang Oki. Seringnya Nganter ke sana, Pak? pembimbing sana. Zaman masih Dimas. Iya. Dimas di sana. Ya ada saya di sana. komandannya gini. Iya. Iya, cuma Dimasnya nggak kenalin. Dimas Ini kan terus, komandannya ini. terusnya itu Samsul. Iya. Iya. Ya, Sekarang kalau udah Adli tarik pertama semua. masuknya di Kuningan. Mm-mm. Iya. Setelah Dimas gitu. Terus yang bapaknya juga di sana. Iya, iya, iya. Si Pak anaknya Pak Sugeng. Nah Sekarang itu dia Urgelis ya. Anaknya Mas Sugeng. Iya. Masya Allah. Dulu angkatan tahun berapa? 2007, Pak. Masuk Saya kan, anak-anak keluar. bandelnya Pak Jaya. Masuknya 2007 Nah, keluarnya, yang Pak. bandel-bandel jadi ya. Teman saya juga Soekarno Hadi itu jadi Neno. Oh gitu, Pak. Yang Kita bandelnya. bulungan. Itu kalau di kelas SMP ada. itu Pak Kaprognya tuh. Mau ada di Nah, Siap. Gimana, Bos? langsung suruh masuk ke ruangan. Alhamdulillah, Pak. Motivasi bocah. Oh, Motivasi sejam, baik, Pak. Pak. Jadi memang sejam. cari kerja tuh nggak gampang gitu, Pak. Kalau ngelihat sekarangnya mungkin ya Sukron ya mungkin dikatakan enak gitu, Pak, ya alhamdulillah gitu ya. Tetapi kan proses ya, Pak. Jadi ada dua sesi penerimaan. Pertama beda bulan, Pak. Saya bulan Juni, kalau dia Mei-nya kalau nggak salah. Nah, saya terlambat ngambil di Juni. Tes Juni ternyata untuk distribusi. Kalau yang Mei itu dia untuk P3B atau pembangkitan sama gardu induk. Nah, sekarang jadi operator pemeliharaan, Pak. Seneng, bahagia, ya mudah-mudahan sih kurang lebihnya ya bagian belesak, bagian akeh kekurangannya, Pak, tapi teman-teman anak-anak STM ya, karena Sukron anak STM pertengahan antara jadul bari new, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa rada masuk gitu ya, Pak. Karena anak-anak sekarang kan posisinya tidak lepas dari HP, Pak. Jadi gimana caranya Sukron masuk ke ranah itu gitu, Pak. Karena stafnya Sukron dan milenial kami, Pak. Jadi kalau sudah jam 4 ada yang Mobile Legend, ada yang FF, ada yang gaple juga. Ya, sebenarnya pengennya tuh teman-teman yang ini yang KAI itu, Pak, mau saya tarik karena dia kan junior manager, Pak. Di atas saya itu, Pak. Karena di KAI pusat di provinsi, Pak. Cuman ya karena kesibukan jadi agak sulit, ya beda lah, susah ininya kontaknya sama yang di Yamaha atau Toyota nantinya, Pak. Ada itu. Iya, banyak juga, Pak, soalnya yang diterima situ lepas dari pabrik-pabrik lain dia daftar situ masuk. Sekarang pegawai tetap jadinya, Pak. Ya mudah-mudahan lah ada waktu nantinya, Pak. Ya, itu Pak, terima kasih sudah diterima, Pak. Pak sehat selalu, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa terus Sehat selalu dan sukses. ini bersilaturahmi, Pak. Atur nuhun, Pak. Pak, atur nuhun, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ang Oki, terima kasih, Ang Oki.